Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Novera, NIM 0704183133. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fiksasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikroteknik Hewan dan dosen pengampunya yaitu Ibu Sukria MSc. Yang pertama ada pengertian fiksasi. Apa itu fiksasi? Fiksasi merupakan proses kimiawi supaya bahan atau jaringan biologi yang akan diamati tidak akan rusak di dalam pengawetan. Bahan pengawetannya itu disebut fiksatif. Fiksasi adalah tahap dasar untuk mencegah autolisis dan degenerasi jaringan serta komponen jaringan sehingga dapat diamati secara mikroskopis. Dan fiksasi adalah untuk membuat struktur unsur-unsur jaringan menjadi stabil dan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada tujuan dari fiksasi, yaitu bertujuan sebagai pengawetan jaringan, pengerasan jaringan, jaringan tidak mengalami perubahan bentuk maupun struktur, dan membunuh bakteri yang menyebabkan pembusukan jaringan. Selain itu, memudahkan pembuatan jaringan irisan yang tipis. Pelaksanaan fiksasi pada pembuatan sediaan bertujuan untuk mempertahankan struktur atau komponen molekul dengan cara menyerap cat. Fiksasi juga bertujuan agar jaringan menjadi lebih keras sehingga mudah dipotong. Selanjutnya ada prinsip dasar fiksasi, yaitu koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Koagulasi pada proses fiksasi dapat terjadi pada protein yang ada di dalam sel atau kandungan lainnya yang dianggap perlu dipertahankan akibat degrasi yang terus berlangsung. Secara kimiawi, protein di dalam sel diubah secara fungsional maupun struktural. Pengubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara koagulasi atau membentuk senyawa aditif baru. Senyawa aditif terbentuk dengan cara ikatan silang antara dua makromolekul yang berbeda, yaitu komponen dilarutkan fiksatif dan protein di dalam sel. Dengan adanya ikatan silang akan menyebabkan sel tahan gerakan air dan juga cairan-cairan lainnya yang mempengaruhi sel itu. Dengan adanya koagulasi tersebut, struktur sel menjadi lebih stabil. Faktor mempengaruhi fiksasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja suatu fiksatif antara lain yaitu pH, suhu, daya penetrasi fiksatif, tebal irisan jaringan yang difiksasi, konsentrasi, dan lama fiksasi. Nah, adapun waktu yang dibutuhkan untuk fiksasi bervariasi, tergantung pada reagen yang digunakan, karakter jaringan, dan ukuran potongan. Umumnya, waktu yang dibutuhkan sekitar 24 jam untuk larutan asam kromat. Yang pertama, suhu atau temperatur. Meningkatkan suhu atau memanaskan larutan fiksasi akan berbanding lurus terhadap meningkatkan kecepatan penetrasi larutan fiksatif ke dalam jaringan. Peningkatan suhu juga dapat mempercepat
kecepatan reaksi kimia antara unsur fiksatif dengan sel atau jaringan. Dampak peningkatan suhu pada larutan fiksatif berpotensi meningkatkan laju degenerasi jaringan di area yang tidak sulit untuk dihentikan. Fiksasi yang menggunakan teknik pemanasan disarankan dimulai dari suhu kamar yang ditingkatkan secara perlahan hingga suhu mencapai 45 derajat Celcius. Suhu ini merupakan suhu yang dapat diterima dengan baik untuk menjaga morfologi sel dan jaringan dengan kualitas yang baik. Peningkatan suhu pada jaringan larutan dapat juga dilakukan dengan suhu yang lebih tinggi sampai 65 derajat Celcius. Namun perlu diperhatikan jika waktu yang digunakan harus lebih singkat. Yang kedua, penetrasi larutan. Waktu penetrasi yaitu penetrasi optimal untuk proses fiksasi bermacam-macam, diantaranya jenis-jenis larutan fiksatif yang ada dan juga jenis sel yang ada di larutannya. Perhitungan waktu penetrasi larutan fiksatif menjadi pertimbangan dalam mengejar waktu autolisis dari sel atau jaringan yang terdapat di pusat terdalam suatu jaringan tersebut. Waktu penetrasi diharuskan mencapai titik pusat terdalam sebelum proses autolisis berjalan. Pertimbangan waktu penetrasi selain mengejar waktu autolisis adalah tingkat sirkulasi penerimaan dan pelaporan spesimen serta keterbatasan instrumen. Ketika bagian dalam dari jaringan tidak sempat terfiksasi, maka akan ada kemungkinan gambaran sediaan mikroskopis yang terdistorsi sebagian. Nah, selanjutnya yang B, tingkat penetrasi. Tingkat penetrasi zat pengikat tergantung pada karakteristik difusi dan variasi dari semua satu ke materi lainnya. Ketiga, dimensi spesimen. Dimensi spesimen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan waktu optimal jaringan terfiksasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dari larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan. Jaringan diharapkan dapat bergerak bebas di dalam kaset dan tidak ada kontak antara jaringan dan kaset itu sendiri. Ketika jaringan itu menempel dengan kaset, maka proses fiksasi dan pematangan jaringan akan menjadi lama karena dimensi spesimen menjadi berkurang. 4. Rasio volume terhadap spesimen. Rasio antara volume larutan fiksasi terhadap spesimen menjadi hal yang harus diperhatikan karena berhubung dengan penurunan konsentrasi larutan fiksasi dan kecepatan penetrasi. Makin sedikit larutan fiksasi yang digunakan, maka konsentrasi akhir ketika terjadi kondisi isotonik akan menurun dengan drastis. Dan tentunya akan mengurangi kecepatan penetrasi. Lain halnya ketika larutan fiksasi besar berbandingannya terdapat spesimen, maka konsentrasi akhir ketika isotonik tidak begitu bermakna dan kecepatan penetrasi terjaga. Perbandingan yang telah teruji adalah 1:20 untuk spesimen banding larutan fiksasi. Namun jika Anda telah ingin fiksasi menjadi lebih baik, dilihat dari waktu dan kualitas, maka rasio yang disarankan adalah 1:50. 5. Tingkat keasaman atau pH. Tingkat keasaman suatu larutan atau pH dapat menjadi penting ketika larutan yang digunakan dalam fiksasi mengandung formaldehid. pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan pH sel, yaitu 6,8 sampai 7,2. Ketika kondisi larutan fiksasi mengandung formaldehid akan membentuk asam format dan menghasilkan pigmen artefak atau asam hematin formaldehid.
Namun, ketika larutan fiksasi memiliki pH basa, maka kemungkinan yang terjadi adalah sel yang mengalami pembekakan. Pada kasus tertentu, asam kadangkala diperlukan, seperti penggunaan asam asetat maupun asam pikrat atau boin. Hal ini biasanya dilakukan ketika waktu fiksasi diharapkan lebih cepat dibanding penggunaan formalin atau karena penggunaan lainnya seperti peningkatan kekontrasan. Namun perlu diperhatikan ketika pemberian larutan yang bersifat asam dalam waktu yang sama akan membuat sel mengkerut dan lebih rentan terhadap kerusakan fisik. Selanjutnya ada bahan fiksatif. Yang pertama, formalin. Formalin dapat membuat protein dalam jaringan menjadi lebih asam daripada menggunakan fiksatif alkohol. Oleh karena itu, protein yang difiksasi dengan formalin akan memiliki afinitas yang lebih baik terhadap zat-zat warna basah. Larutan fiksatif yang paling umum digunakan untuk histopatologi adalah larutan 4% formaldehid yang disebut dengan formalin. 1. Formalin. Komposisi netral buffer formalin 10%, Aquades 900 ml, formalin, natrium dihidrogen fosfat, NaH2PO4, dinatrium hidrogen fosfat, dan Na2HPO4 6,5 gram. Campurkan semua komponen menjadi satu dan ukur hingga pH campuran sebesar 7,2 sampai 7,4. Ketika pH belum mencapai yang diharapkan, maka tambahkan dengan perbandingan NaH2PO4 dan Na2HPO4 sama dengan perbandingan 1:1,625 hingga pH sesuai. Namun, kita pH terlalu basah, maka bisa ditambahkan dengan asam asetat sedikit demi sedikit, hingga pH turun sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang kedua ada larutan boin. Larutan boin ini memiliki pH berkisar 1,5 sampai 2. Penetrasi menggunakan larutan boin ini lebih cepat daripada penggunaan NBF. Efek komplementer dari 3 komponen penyusun larutan boin ini bekerja baik untuk mempertahankan morfologi sel. Spesimen biasanya direndam dalam larutan boin selama 24 jam. Hal ini mengharuskan jaringan yang difiksasi dengan larutan boin harus dilakukan pencucian terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Jenis fiksasi. Secara umum terdapat 2 tipe fiksasi untuk spesimen biologi, yaitu fiksasi fisik dan fiksasi kimia. Fiksasi secara fisik menggunakan temperatur yang sangat rendah atau yang sangat tinggi. Fiksasi panas jarang digunakan untuk spesimen jaringan. Biasanya digunakan untuk pemeriksaan smear atau mikroorganisme. Meskipun saat ini fiksasi mikrofag telah banyak digunakan pada pemeriksaan rutin di laboratorium. Perbedaan dengan cryofixation yang digunakan pada pewarnaan histokimia tapi jarang digunakan untuk diagnostik jaringan. Selanjutnya, fiksasi kimia biasanya dilakukan dengan merendam jaringan pada larutan fiksatif atau pada sebagian kecil organ seperti paru dengan memasukkan cairan fiksatif pada sistem vaskuler. Fiksasi kimia menjalankan perannya dalam memproteksi sel dan jaringan dengan mendenaturasi protein menggunakan cara koagulasi. Fiksatif kimia adalah yang paling umum digunakan untuk sediaan yang dilihat menggunakan mikroskop. Prosedur praktis untuk mengoptimalkan kualitas. Yang pertama, kondisi ketika jaringan segar.
Masukkan jaringan secepat mungkin. Ingat bahwa degenerasi sel dimulai segera setelah sel kekurangan suplai darah dan koordinasi persyarafan tubuh. Hentikan metabolisme dengan pendinginan. Jika fiksasi tidak dapat segera mungkin untuk dilakukan, maka jaringan segera didinginkan, namun jangan sampai jaringan membeku. Pembekuan jaringan yang lambat akan menghasilkan kerusakan yang cukup besar akibat terbentuknya kristal es. Jaringan segar dapat bersifat infeksius. Pertimbangkan jaringan yang segar ketika Anda terima. Ketika jaringan segar atau tidak lengkap terfiksasi, maka akan berpotensi menularkan sumber infeksius kepada Anda dan pekerja lainnya. Jangan biarkan spesimen mengering. Pemotongan jaringan segar akan membuat permukaan spesimen dapat mengalami kerusakan permanen dan bisa menutupi perubahan sel akibat faktor patologis sehingga menyebabkan negatif palsu. Spesimen endoskopik yang kecil sangat rentan terhadap kerusakan jenis ini. Jaringan mendistorsi jaringan lakukan dengan lembut jaringan yang segar. Distorsi atau kerusakan mekanis lainnya akan menyebabkan perubahan morfologi permanen yang dapat membuat interpretasi menjadi sulit. Beri label secara lengkap dan akurat. Identifikasi merupakan hal yang mutlak penting untuk bahan diagnostik dan penelitian. 2. Penentuan larutan fiksasi yang tepat. Fiksatif harus menembus dari semua sisi. Selalu tempelkan spesimen ke dalam wadah yang sudah mengandung fiksatif. Hindari menempelnya jaringan dengan wadah dikarenakan dapat mengurangi sisi penetrasi larutan. Masukkan terlebih dahulu larutan fiksasi ke dalam wadah, kemudian masukkan jaringannya. Rongga harus terbuka. Bila mungkin organ berongga atau spesimen dengan rongga alami harus dibuku untuk memungkinkan akses fiksatif langsung. Jika tidak memungkinkan seperti organ paru-paru, maka bungkus dengan kertas saring atau lakukan dengan aspirator untuk menarik udara keluar dan tergantikan dengan cairan fiksasi. Perfusi beberapa spesimen. Fiksasi oleh perfusi melalui sistem vaskuler pada organ yang masih utuh atau pada hewan percobaan kecil akan menghasilkan hasil yang sangat bagus. Lakukan agitasi pada proses. Jika memungkinkan, lakukan agitasi dengan lembut pada jaringan yang akan difiksasi dengan cara spesimen digoyang-goyang atau diputar-putar dengan perlahan selama beberapa menit atau hingga larutan fiksasi terpenetrasi sempurna. Berikutnya, rasio volume. Rasio jaringan volume larutan fiksasi menjadi penting dikarenakan konsentrasi akan berkurang sering dengan jumlah jaringan yang dimasukkan ke dalam wadah fiksasi. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.